Jadi, pada kasus pertama, ada sebuah kasus yang membuktikan kalau ipar yang tinggal serumah terkadang membawa maut. Lalu, pada kasus kedua, ada sebuah kasus penyiksaan yang membuat satu warga negara menjadi kecewa. Terakhir, pada kasus ketiga, ada sebuah kasus dari seorang remaja yang berpikiran kalau dia berhak dengan segala macam warisan orang tuanya. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel super keren dan nyaman ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Terus juga kalau lo menemukan boneka kameleon di video ini, gue mau lo tulis di kolom komentar detiknya keberapa, lokasi persisnya di mana, dan juga sisipkan Instagram lo. Orang pertama yang menemukannya bakalan gue DM via Instagram, dan kalau lo udah follow Instagram dan subscribe channel Ewing HD, gue bakalan kasih lo pulsa 100.000. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2016, ada sebuah keluarga imigran asal Pakistan yang tinggal di sebuah kawasan perumahan di Luton, Bedfordshire, negara Inggris. Keluarga ini terdiri dari seorang suami bernama Hafiz Rahman berusia 37 tahun, seorang istri bernama Saimah Khan berusia 34 tahun, dan 4 orang anak mereka yang usianya masih terbilang bocil. Selain mereka berenam, ada satu anggota keluarga lagi bernama Sabah Khan berusia 27 tahun yang terbilang adik kandungnya Saimah atau adik iparnya Hafiz. Sejak kecil, hubungan kakak beradik di antara Saimah dan Sabah terbilang sangat dekat. Mereka hampir tidak pernah berpisah sampai-sampai keluarganya menganggap mereka berdua adalah dua jiwa dalam satu tubuh. Bahkan ya, setelah Saimah menikah dengan Hafiz lalu mempunyai 4 orang anak, Sabah memilih tinggal dengan Saimah, membantu mengurus keponakan dan juga rumah tangga karena emang sebegitu tidak terpisahkannya kakak beradik ini. Walaupun begitu, ada perbedaan yang noticeable di antara Saimah dan Sabah. Saimah dikenal sebagai kakak yang ramah, penyayang, terbuka, dan selalu ada aja yang diobrolin. Sedangkan Sabah dikenal sebagai adik yang pendiam, baperan, tertutup, dan selalu sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Walaupun perbedaan ini cukup kontras, keluarga dan orang sekitar itu udah pada paham kalau mereka sebenarnya itu saling melengkapi satu sama lainnya. Pada malam di tanggal 23 Mei tahun 2016, Saimah diketahui lagi bekerja sampai larut malam, sedangkan Hafiz lagi keluar kota karena ada acara keluarga. Sekitaran jam 11 malam, Saimah menerima beberapa pesan singkat dari Sabah yang bilang kalau salah satu anaknya itu terus-terusan menangis, merengek, ingin ketemu dia, dan meminta dia untuk segera pulang. Saimah langsung maknyus hatinya karena dia juga kangen dengan anaknya. Ya udah deh, dia balas tuh pesannya Sabah dengan bilang kalau dia bakalan segera pulang. Tunggu sebentar ya anak-anakku. Beberapa menit kemudian, Sabah yang ada di rumah berhasil nih ngelonin atau nidurin salah satu anak Saimah yang dari tadi rewel. Sabah pelan-pelan tuh tempatin bocil ini ke tempat tidur, lalu sambil menunggu kedatangannya Saimah OTW sampai rumah nih ya, dia memutuskan untuk mandi dulu. Pas lagi mandi, Sabah kayak samar-samar mendengar ada suara pecahan kaca, benturan, dan juga teriakan dari pintu depan. Sabah pun mengeringkan sedikit badannya dan masih menggunakan handuk, dia jalan pelan tuh keluar dari kamar mandi menuju ke pintu depan. Ternyata apa yang dia barusan tadi bukanlah halu, karena di area ruang tamu Sabah melihat Saimah udah tergeletak bersimbah darah. Beberapa menit kemudian, pihak kepolisian udah berkumpul dan memasang garis polisi di tempat tinggal keluarga imigran dari Pakistan ini. Waktu itu, pihak kepolisian mengutus seorang detektif yang kita sebut saja sebagai Detektif Fulan untuk menginvestigasi panggilan darurat dari Sabah. Menurut pihak berwajib yang pertama kali datang, mereka bilang kalau Sabah berusaha menghentikan pendarahan yang terjadi di tubuhnya Saimah. Tapi dikarenakan luka pada tubuh Saimah terlalu fatal, usahanya Sabah terbilang sia-sia. Menurut tim medis, nantinya diketahui kalau Saimah meninggal akibat 68 luka tusukan yang hampir membuat salah satu tangannya terputus dan lehernya
terpenggal. Pas ini, Detektif Fulan langsung meminta keterangannya Sabah yang terbilang cukup simpel. Pada malam itu, dia lagi ngasuh 4 anaknya Saima, dan dikarenakan ada satu bocil yang rewel, Sabah ngirim pesan ke Saima kalau dia mesti segera pulang. Beberapa menit kemudian, satu bocil ini menjadi tenang dan beranjak tidur. Sabah pun mandi dan tiba-tiba aja mendengar suara pecahan, benturan, dan juga teriakan. Dan pas dilihat, suara tersebut berasal dari Saima yang pas ditemukan udah tergeletak bersimbah darah. Detektif Fulan simpen dulu nih kesaksiannya Sabah. Dia pun meminta tim forensik untuk memeriksa seluruh rumah, mulai dari mengumpulkan sidik jari, sampel darah, kondisi pintu, jendela, dan juga barang berharga. Hasilnya adalah tim forensik menemukan kalau barang berharga di rumah ini kebanyakan pada menghilang, yang artinya bisa jadi ini adalah kasus perampokan yang berujung pembunuhan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan sidik jari, sampel darah, dan lain sebagainya, Detektif Fulan meminta nih keterangan para tetangga. Mayoritas tetangga pada bilang kalau keluarga imigran dari Pakistan ini terbilang baik, ramah, harmonis, dan juga religius. Bahkan gak pernah ada gosip atau rumor kalau mereka punya konflik satu sama lain ataupun juga dengan warga sekitar. Walaupun begitu, menurut kesaksian banyak tetangga, malam itu mereka emang mendengar suara teriakan, benturan, dan pecahan kaca. Tapi mereka abaikan aja karena pas ditengok mereka tidak melihat adanya orang mencurigakan di sekitaran rumah. Mendapati informasi ini, Detektif Fulan merasa aneh karena kok bisa-bisanya malingnya itu tidak kelihatan sama tetangga. Apakah malingnya udah kabur duluan atau emang seacuh itu tetangganya? Dirasa petunjuk di TKP udah digali semua, Detektif Fulan balik lagi tuh ke kantor polisi untuk mencerna semua petunjuk. So far, hipotesis pertama Detektif Fulan adalah Saima meninggal akibat kasus perampokan yang berubah menjadi pembunuhan. Tapi semakin diselidiki, semakin banyak petunjuk yang aneh karena pada nggak nyambung. Beberapa diantaranya adalah pintu depan yang tidak ada bekas pembobolan sama sekali. Satu-satunya bekas pembobolan adalah kaca pintu belakang rumah. Anehnya, sebagian besar pecahan kaca justru berada di luar rumah, yang secara logika kalau pecahnya dipecahkan dari luar nih ya, sebagian besar pecahan kaca seharusnya ada di dalam. Selain itu juga, tingkat kekerasan yang dialami Saibah itu terbilang brutal banget. Kalau perampoknya emang beneran ingin merampok, mereka bakalan lebih pilih spend time menggasak harta berharga dibandingkan menyakiti Saima. Dari sinilah Detektif Fulan mulai curiga kalau pembunuhannya Saima tidak sesimpel kasus perampokan berujung kasus pembunuhan. Besar kemungkinan ada motif lain yang lebih mendalam di balik kasus pembunuhannya Saima. Mendapati hipotesis baru, Detektif Fulan mengubah tuh arah penyelidikan. Mereka tidak lagi mencari pelaku perampokan, melainkan mencari seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan Saima. Orang pertama yang dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut lagi adalah Sabah. Secara dia adalah satu-satunya orang yang ada di dalam rumah pada saat pembunuhan terjadi. Dalam pemeriksaan kedua, Sabah tetap mempertahankan kronologi yang sama. Tapi kali ini dia memberikan informasi baru perihal Saima. Sabah bilang kalau dia tuh pernah tidak sengaja mendengar Saima teleponan dengan pria lain yang bukan suaminya, yang awalnya tuh manja-manja mesra tapi lama-kelamaan berubah menjadi perdebatan via telepon. Menurut logika sederhananya Sabah, besar kemungkinan Saima ingin memutuskan hubungan perselingkuhannya, tapi selingkuhannya nggak mau. Mendapati informasi ini, Detektif Fulan memanggil tuh Hafiz selaku suaminya Saima, karena bisa jadi motif pembunuhannya Saima adalah cemburu, dendam, ataupun juga perselingkuhan. Di ruang interogasi, Hafiz bilang kalau pada malam pembunuhan dia sedang menghadiri pemakaman kerabatnya bersama dengan keluarga besarnya. Setelah menerima kabar istrinya diserang, barulah dia pulang ke rumah secara buru-buru. Hafiz juga bersikeras kalau alibinya tuh valid karena dia menjelaskan saksinya, lokasi acara keluarganya, waktu keberangkatan, dan segala macam tetek bengeknya. Walaupun alibinya Hafiz terbilang solid dan valid, masih ada kemungkinan kalau dia adalah pelakunya karena bisa jadi Hafiz menyewa pembunuh bayaran. Sebagaimana yang lo pahami ya, kalau ada seorang istri meninggal dibunuh, kebanyakan pelakunya adalah suaminya. Jadinya Detektif Fulan tembak aja nih. Waktu itu dia nanya, "Punten Bapak Hafiz, apakah Anda tahu kalau Saima selama ini berselingkuh?" Dengan simpelnya, Hafiz menjawab,
Teing, Hafiz menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengetahui kalau Saima punya selingkuhan. Dia bahkan bilang kalau hubungan rumah tangganya selama ini baik-baik aja kok. Walaupun begitu, detektif Fulan bisa notice kalau Hafiz bercerita dengan campuran emosi yang aneh. Biasanya ya kalau orang tahu mendiang pasangannya selama itu berselingkuh, mereka bakalan kecewa, sedih, tapi juga marah. Sedangkan Hafiz ini malah denial. Somehow dia kelihatan kayak ketakutan tapi juga berusaha banget meyakinkan kalau rumah tangganya itu harmonis dan gak ada perselingkuhan. Pas ini, demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, detektif Fulan melakukan penggeledahan yang lebih mendalam ke seluruh isi rumahnya Saima, Hafiz, dan Sabah. Waktu itu, detektif Fulan menyita seluruh perangkat elektronik dan juga gadget milik keluarga, mulai dari komputer, laptop, PC, dan lain sebagainya. Hasilnya adalah detektif Fulan menemukan adanya histori internet tentang pencarian kayak cara lolos dari pembunuhan dan juga step by step cara membunuh orang tanpa ketahuan. Selain itu juga ada jejak digital kalau pernah ada yang mengirimkan duit kepada dukun di Pakistan demi bisa menyantet Saima. Terlebih lagi, detektif Fulan menemukan sebuah tas yang isinya pakaian yang masih memiliki bercak darah dan juga pisau yang besar kemungkinan pernah digunakan sebagai senjata pembunuhan. Bahkan ya, beberapa perhiasan milik Saima yang sebelumnya dilaporkan menghilang akibat perampokan ditemukan juga di dalam tas yang berisi pakaian dan juga pisau berdarah ini. Tidak berhenti di situ aja, detektif Fulan juga menelusuri rekaman CCTV di sekitaran rumah. Persisnya adalah CCTV di supermarket yang lokasinya ada di dekat rumah. Dari cuplikan CCTV terlihat kalau ada seseorang yang pernah membeli sebilah pisau yang sama persis dengan yang ditemukan di dalam tas sebelum pembunuhannya Saima terjadi. Dikarenakan petunjuk dan buktinya udah cukup kuat, detektif Fulan langsung menahan satu orang untuk dijadikan pelaku dari kasus pembunuhan Saima. Ternyata, walaupun kebanyakan kasus dari istri yang dibunuh pelakunya biasanya adalah suaminya sendiri, untuk kali ini, Sabah yang notabene-nya adalah adiknya Saima ditetapkan sebagai pelaku. Jadi, pada saat lagi memeriksa jejak digital, detektif Fulan menemukan kalau di dalam handphonenya Sabah terdapat puluhan pesan yang menunjukkan kalau dia berselingkuh dengan Hafiz, suaminya Saima. Dan hubungan ini bukan berlangsung selama beberapa bulan aja, melainkan udah berlangsung selama 4 tahun. Bahkan ya diketahui juga kalau Sabah itu pernah hamil akibat perselingkuhan ini. Dan mau gak mau mesti menggugurkan demi menjaga nama baik semua keluarga. Masalah perselingkuhan ini mulai memuncak pada saat Hafiz ingin mengakhiri perselingkuhannya dan lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Saima. Sabah terus berusaha menghubungi Hafiz lewat telepon, pesan singkat, atau labrak langsung. Tapi Hafiz selalu aja bisa menghindari dengan blokir kontaknya Sabah atau beralasan kerja lembur demi tidak ketemuan sama Sabah yang tinggal serumah. Walaupun begitu, penolakan dari Hafiz justru membuat Sabah semakin terobsesi sampai-sampai dia meyakini kalau satu-satunya penghalang untuk mendapatkan kehidupan yang dia inginkan adalah kakaknya sendiri. Ya udah deh, pada malam di tanggal 23 Mei tahun 2016, setelah menidurkan keempat keponakannya, Sabah mengirim pesan ke Saima untuk segera pulang. Ketika mendengar pintu terbuka, Sabah langsung menyerang Saima yang baru aja masuk ke dalam rumah. Waktu itu, Sabah dengan membabi buta menusuk Saima persis di bagian lehernya supaya dia cepat meninggal, dan juga tangannya supaya Saima tidak bisa lagi memberikan perlawanan. Setelah yakin kakaknya udah meninggal, Sabah memecahkan kaca pintu belakang rumah dan juga mengambil perhiasannya Saima untuk menciptakan kesan adanya perampokan. Terakhir, Sabah menyembunyikan senjata, pakaian berdarah, terus juga mandi lagi supaya nggak kelihatan ada jejak darah yang mencurigakan. Sabah lalu jalan lagi ke tempat jenazahnya Saima yang lagi terkapar ini, lalu berpura-pura menolongnya sambil juga menelpon polisi, yang padahal Sabah tahu persis kalau dialah yang telah membunuhnya.
Pada saat ditangkap dan diinterogasi, Sabah masih membantah semua tuduhannya detektif Fulan. Tapi setelah detektif Fulan memperlihatkan segudang bukti forensik lainnya, perlahan-lahan Sabah mulai runtuh. Dia akhirnya mengakui kalau dialah yang membunuh Saima dengan motif perselingkuhan dan juga cemburu terhadap kehidupannya Saima. Sabah didakwa atas kasus pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 22 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2019, ada seorang remaja yang lagi menjalani kehidupan normal di kota Iskenderun, Takay, negara Turki. Remaja ini adalah seorang wanita bernama Berfin Ozek, berusia 18 tahun, dan dia lagi sibuk-sibuknya nih sekolah sambil mengikuti bimbingan belajar tambahan. Alasan kenapa Berfin giat banget belajarnya adalah karena dia lagi mengejar impiannya untuk kuliah di jurusan psikologi. Maka dari itu, dia mempersiapkan dirinya untuk bisa lulus ujian masuk universitas. Walaupun begitu, Berfin masih tetap bisa menikmati waktunya bersama dengan keluarga dan teman-temannya seperti kebanyakan remaja lainnya. Pas itu, Berfin berkenalan nih sama seorang pria bernama Kasim Ozan Celtic berusia 21 tahun lewat circle pertemanannya. Pada saat berkenalan, Berfin menganggap kalau Kasim adalah remaja tanggung yang baik, sopan, ramah, mudah bergaul, serta penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, mereka yang tadinya berteman akrab suka sama suka tuh, lalu lanjut berpacaran. Mereka semakin akrab lagi, sering chattingan, makan bareng, nonton bareng, pacaran. Pokoknya tipikal textbook dari remaja yang dimabok cinta pertama. Walaupun begitu, Berfin mulai notice hal yang gak mengenakan dari hubungan pacarannya dia dengan Kasim. Diketahui ya, dikala mereka lagi nggak bersama, Kasim sering banget tuh menanyakan keberadaannya Berfin. Kayak, lagi apa, sama siapa, ada laki-lakinya nggak, kapan pulang, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Kasim bahkan menuntut Berfin untuk mengirimkan foto sebagai bukti kalau jawaban yang dikirimkan Berfin itu beneran jujur. Awalnya, Berfin menganggap kalau hal tersebut adalah bentuk perhatian dari seseorang yang mencintainya. Kalau ini tuh hal yang normal ketika lagi berpacaran. Tapi lama-kelamaan tuntutan dari perhatian ini berubah menjadi tuntutan yang semakin sulit dikendalikan. Misalnya ya, kalau Berfin tidak segera langsung membalas chatnya Kasim di momen notif handphonenya bunyi, Kasim bakalan langsung nelfon berkali-kali nge-spam nuntut jawaban. Dan kalau teleponnya nggak segera diangkat, Kasim bakalan marah, berujung ngamuk, dan menuduh Berfin tidak menghargainya. Kasim juga selalu mengomentari atau bahkan menghina-hina pakaiannya Berfin yang dia anggap terlalu menarik perhatian laki-laki lain. Dikarenakan hal tersebut, Kasim jadinya melarang Berfin untuk bergaul dengan teman-temannya, walaupun kebanyakan teman-temannya Berfin adalah remaja perempuan yang seumuran. Berfin melawan dong, dia nggak suka nih dengan sifatnya Kasim yang kelewat posesif banget dan mendadak menjadi kasar kalau keinginannya tidak terpenuhi. Walaupun begitu, entah bagaimana caranya nih ya, di setiap akhir pertengkaran, Kasim itu berhasil membuat Berfin merasa bersalah. Kasim kayak memberikan sugesti kalau apa yang dia lakukan adalah hal yang benar, sedangkan respon yang diberikan Berfin adalah respon yang salah. Jadinya, walaupun Berfin merasa tertekan, dia sebisa mungkin sekuat tenaga berpikiran kalau ini teh normal, berpacaran itu di mana-mana ya kayak begini. Sampai Berfin mendapati info dari teman-temannya kalau Kasim ternyata beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain. Pengkhianatan tersebut membuat Berfin akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dia dengan Kasim. Tapi setiap kali mereka putus, Kasim bakalan selalu kembali membawa permintaan maaf dan janji bakalan berubah. Dia bakalan nangis, mengatakan menyesal, mohon-mohon, dan meyakinkan Berfin bahwa dia nggak bakalan mengulanginya lagi. Berfin akhirnya luluh dan memberikan kesempatan lagi dong ya, kedua, ketiga, bahkan juga keempat, berkali-kali dengan berkeyakinan kalau Kasim masih punya sisi baik, lagi hilaf, dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya, hubungan mereka berubah menjadi toksik dengan siklus berantem, putus, balikan, berantem, putus, balikan, begitu aja terus. Nah, titik puncaknya adalah pada saat Berfin dan Kasim lagi adem anyem nih ya, pada saat mereka lagi hangout dengan teman-temannya, untuk yang kesekian kalinya, Kasim mempermasalahkan pakaiannya Berfin yang terbilang normal aja. Di depan banyak teman-temannya, Kasim itu membentak, merendahkan, sambil juga menghina-hina
Karena sebelum akhirnya menampar Bervin. Bervin merasa bukan hanya pipinya aja nih yang sakit, tapi harga dirinya juga dihancurkan. Dia pun langsung meninggalkan tempat tongkrongan sambil menangis sepanjang perjalanan pulang. Walaupun begitu, beberapa jam kemudian, Qasim kembali mengirimkan pesan berisi permintaan maaf dan janji bakalan berubah. Nah, pada kejadian kali ini nih ya, Bervin udah bener-bener capek. Dia nggak mau tuh memakan bullshitnya Qasim dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran mereka untuk selamanya. Setelah membalas pesannya, Bervin langsung memblokir nomornya Qasim dan seluruh akses komunikasi. Untuk yang pertama kalinya nih, setelah sekian lama, Bervin merasa lega karena dia bisa lepas dari hubungan yang toksik. Bervin pun kembali fokus belajar demi mengejar impian dia masuk kuliah psikologi. Dia berusaha mengikhlaskan sakit hatinya demi masa depan yang lagi dia siapkan. Yang Bervin tidak ketahui adalah yang siap-siap itu nggak cuma dia doang. Diam-diam, Qasim ternyata juga menyiapkan sesuatu yang bisa mengubah masa depannya Bervin. Pada tanggal 15 Januari tahun 2019, Bervin waktu itu lagi jalan pulang setelah selesai mengikuti bimbingan belajar. Hari itu seakan-akan normal aja. Bervin balik nih ya ke rutinitas di mana dia sehabis pulang sekolah, dia ikutan bimbingan belajar, lalu jalan pulang menuju rumahnya. Pas Bervin mau berjalan menuju ke sebuah tikungan, tiba-tiba aja dari tikungan ini muncul Qasim yang dari tadi ternyata udah nungguin Bervin lewat. Begitu muncul dengan nada sinis, Qasim bilang, kalau gua nggak bisa memiliki lo, maka tidak boleh ada orang yang memiliki lo. Dan sebelum Bervin sempat menjawab ataupun bereaksi, Qasim tiba-tiba aja menyiramkan segelas air keras atau cairan asam ke wajahnya Bervin. Di momen itu, Bervin langsung teriak sambil berusaha menyeka air keras yang membasahi wajahnya. Sedangkan Qasim itu langsung balik badan dan melarikan diri meninggalkan Bervin. Bervin waktu itu teriak kenceng banget dong meminta pertolongan. Yang kebetulan banget nih ya, lokasi kejadiannya itu deket juga sama rumah tantenya yang mendengar suara teriakannya Bervin. Ya udah deh, sama tantenya, Bervin langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sayangnya, di rumah sakit, dokter dan juga tim medis bilang kalau luka atau cedera yang diderita Bervin akibat siraman air keras itu terbilang cukup parah. Diketahui kalau salah satu matanya Bervin mengalami kerusakan permanen sampai-sampai kehilangan penglihatannya. Mata lainnya juga mengalami gangguan berat sampai-sampai membutuhkan penanganan intensif untuk bisa mempertahankan sisa-sisa atau sedikit penglihatannya. Wajahnya juga mengalami luka parah sampai-sampai membutuhkan operasi rekonstruksi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sementara Bervin berjuang mempertahankan hidupnya, pihak kepolisian langsung memburu pelaku yang jelas-jelas adalah Qasim. Waktu itu, pihak kepolisian menugaskan seorang detektif yang kita sebut saja sebagai detektif Fulan untuk menyelidiki kasus penyiraman terhadap Bervin dan juga menangkap Qasim. Dari kesaksiannya Bervin, keluarga dan juga teman-temannya udah jelas banget nih kalau motifnya Qasim melakukan aksi penyiraman air keras karena sakit hati akibat diputusin, nggak terima, ataupun juga dendam. Dan nggak butuh lama, detektif Fulan berhasil menemukan, menangkap, lalu mengamankan Qasim di ruang interogasi. Walaupun begitu, penderitaannya Bervin belum berakhir karena apa yang dia lakukan selanjutnya ngebuat satu warga negara Turki pada terkejut, speechless. Setelah Qasim ditangkap di ruang interogasi, detektif Fulan langsung menyusun kembali kronologi penyerangan terhadap Bervin. Pas ini, kepada detektif Fulan, Qasim bercerita kalau setelah dia diputusin dan ajakan balikannya ditolak, dia mulai menstalking Bervin. Selama berhari-hari, Qasim stalkingin terus tuh Bervin yang lagi sekolah, belajar di tempat les, bahkan juga waktu dan rute pulangnya yang biasa dilalui Bervin juga di stalking sama Qasim. Dan sesuai hipotesisnya detektif Fulan, Qasim melakukan hal tersebut karena dia nggak bisa terima keputusan Bervin yang nggak mau balikan dengan dirinya. Qasim merasa penolakan tersebut itu merupakan penghinaan terhadap harga dirinya sebagai laki-laki. Maka dari itu, di momen Bervin pulang dari tempat les, Qasim menyiram dia menggunakan air keras dengan niatan ingin menghancurkan masa depannya Bervin. Ya udah deh, pada tanggal 4 Juli tahun 2019, persidangan pertama dari kasusnya Bervin versus Qasim resmi dimulai pengadilan. Pada momen ini, kasus tersebut ya menjadi viral di masyarakat Turki karena berhubungan banget dengan isu keamanan wanita yang memang kurang terjaga di sana. Awalnya, jaksa menuntut Qasim dengan tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap Bervin.
Tapi hasil persidangannya adalah hakim menolak tuntutan ini karena menganggap kalau kasusnya Qasim bukanlah percobaan pembunuhan berencana, melainkan penyerangan. Hasil, walaupun Qasim dinyatakan bersalah, hukumannya terbilang jauh lebih ringan. Waktu itu, pengadilan menjatuhi Qasim hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan. Putusan ini langsung memicu kemarahan publik. Secara banyak orang yang menganggap hukumannya itu tidak sebanding dengan bakal penderitaannya Berfin yang seumur hidup. Banyak aktivis perempuan yang mengkritik keputusan tersebut. Bahkan juga ya, Presiden Turki yang waktu itu menjabat juga menyesalkan hukuman yang terbilang terlalu ringan bagi Qasim sebagai pelaku. Sementara itu, semenjak keluar dari rumah sakit, kehidupannya Berfin berubah total akibat penyerangan yang dilakukan sama Qasim. Gadis remaja yang tadinya sibuk belajar untuk masuk kuliah psikologi, sekarang mesti sibuk menjalani banyak operasi. Dikabarkan ya, di operasi selanjutnya ini, dokter berusaha merecovery sisa matanya Berfin supaya bisa melihat secara normal, sedangkan luka di wajahnya itu udah nggak bisa ditolong. Udah gak mungkin kembali seperti sebelumnya. Tapi bukan luka fisik aja masalah yang mesti Berfin hadapi. Dia juga kehilangan rasa percaya diri dan juga takut untuk ketemu banyak orang. Ketika keluar rumah, Berfin merasa tatapan semua orang itu tertuju padanya dia semua. Jadinya mau gak mau Berfin menata poni rambutnya supaya bisa menutupi luka di wajahnya. Walaupun begitu, Berfin perlahan mulai mencoba bangkit dari traumanya. Dia mulai menerima wawancara dari media untuk menceritakan pengalaman pahitnya menjalani hubungan yang toksik. Berfin berharap kalau kisah hidupnya itu bisa menjadi peringatan bagi wanita yang mengalami kekerasan. Namanya dia pun kemudian dikenal luas sebagai simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap wanita. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan atau sebuah plot twist yang ternyata juga lagi digodok lagi nih sama Qasim. Jadi meskipun berada di dalam penjara, Qasim ternyata terus-terusan mengirim surat kepada Berfin. Dalam suratnya, Qasim menulis kalau dia meminta maaf, menyesal, dan juga menyatakan cintanya kepada Berfin. Awalnya, Berfin hanya membaca surat dari Qasim tanpa pernah memberikan balasan apapun. Tapi dikarenakan suratnya Qasim terus-terusan datang selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, hatinya Berfin lama-lama luluh juga. Berfin mulai tuh membalas suratnya Qasim. Awal dari surat-suratan ini adalah Berfin basa-basi aja. Terus makin lama semakin berlanjut dengan membicarakan kehidupan sehari-hari sampai akhirnya Berfin bilang kalau dia memaafkan Qasim. Pada bulan April tahun 2020, Berfin waktu itu pergi ke pengadilan untuk membuat keputusan yang membuat semua warga Turki terkejut. Waktu itu, dia mengirimkan surat kepada pengadilan dan menyatakan ingin menarik tuntutannya terhadap Qasim. Dalam surat tersebut, Berfin mengatakan kalau mereka tuh masih saling mencintai, tidak tega melihat kekasihnya mendekam di penjara, dan ingin Qasim segera dibebaskan. Keputusan Berfin ini langsung memicu kekecewaan dari masyarakat yang selama ini mendukungnya. Bahkan ya, keluarga dan juga tim pengacaranya Berfin sebenarnya tidak menyetujui keputusan yang diambil Berfin. Bisa dibilang ya, gara-gara Berfin mencabut tuntutannya terhadap Qasim, banyak orang yang merasa dikhianati. Lebih parahnya lagi adalah pada saat lagi memperdebatkan tindakannya Berfin, sebagaimana yang lo tahu, dari tahun 2020, dunia lagi dilanda virus mematikan. Waktu itu, pemerintah Turki menetapkan kebijakan untuk mengurangi kepadatan penghuni penjara. Nah, dikarenakan Berfin mencabut tuntutannya dan juga virus terkutuk, Qasim akhirnya memperoleh pembebasan bersyarat setelah hanya menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Dan orang pertama yang dia temuin setelah keluar dari penjara adalah Berfin. Dalam pertemuan tersebut, selain meminta maaf kepada wanita yang pernah dia serang, Qasim bertekuk lutut di hadapannya sambil mengeluarkan sebuah cincin. Qasim waktu itu melamar Berfin, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Berfin menerima lamaran tersebut. Ya udah deh, pada bulan Desember tahun 2021, Berfin dan Qasim resmi menikah melalui upacara sipil, walau-walau tanpa sepengetahuan keluarganya Berfin. Bahkan ya, orang tuanya Berfin baru mengetahui kabar kalau anak gadisnya menikah setelah melihat postingan di sosial media. Menurut kesaksian ayahnya Berfin, beliau sangat hancur hatinya ketika mengetahui Berfin menikahi pria yang sudah merusak wajahnya dengan air keras. Dengan keputusan yang sangat
sangat berat, keluarganya Bervin memilih memutuskan hubungan dengan Bervin karena benar-benar merasa dihianati banget ketika Bervin diam-diam menikah dengan Qasim. Setelah menikah, Bervin dan Qasim semakin menjauh dari sorotan media. Gak pernah lagi ada pemberitaan perihal mereka berdua. Bisa dibilang sampai sekarang gak ada yang tahu bagaimana kisahnya Bervin dan Qasim setelah mereka diam-diam menikah. Pada sekitaran tahun 1990, ada sebuah keluarga yang hidup dengan kelimpahan harta di Sao Paulo, negara Brazil. Keluarga ini terdiri dari suami atau ayah bernama Manfred berusia 37 tahun, istri atau ibu bernama Marisa berusia 31 tahun, anak pertama perempuan bernama Susan, dan anak kedua laki-laki bernama Andreas. Diketahui ya, Manfred bekerja sebagai direktur perusahaan negara yang berkaitan dengan pembangunan jalan raya, sedangkan Marisa bekerja sebagai psikiater. Dikarenakan kedua orang tuanya memiliki pekerjaan yang sangat menguntungkan, Susan dan Andrea tumbuh besar dalam kemewahan dan juga pendidikan yang terjamin. Sampai sekiranya pada tahun 1999, ketika Susan berusia 15 atau 16 tahun, dia berkenalan dengan seorang remaja pria dari circle pertemanan adiknya. Remaja ini bernama Daniel Kravinhos, berusia 17 atau 18 tahun, yang memiliki hobi yang sama dengan Andreas, yaitu merakit model pesawat. Awalnya Susan cuma sekedar kenal doang nih dengan Daniel, kayak oh ini toh temen adik gue. Tapi lama-kelamaan mereka berdua ngobrol dan tahu-tahu saling suka lalu berpacaran. Masalahnya adalah latar belakang keluarga Susan dan Daniel itu berbeda jauh. Susan dari kecil nih ya, tumbuh besar di keluarga yang bergelimpangan harta. Sedangkan Daniel dari kecil tumbuh besar di keluarga yang sederhana, putus sekolah, pengangguran, dan juga narkoba. Nah, dikarenakan perbedaan latar belakang inilah, pada saat Manfred dan Marisa, orang tuanya Susan ya, tahu nih, mereka tidak merestui hubungan di antara Susan dan Daniel. Bagi mereka, Daniel dianggap madesu dan tidak sepandan dengan Susan yang dirawat dan dijaga banget sejak kecil. Dikarenakan hal tersebutlah, Manfred dan Marisa meminta baik-baik nih kepada Susan untuk mengakhiri hubungan pacarannya dengan Daniel. Susan, namanya juga remaja yang lagi jatuh cinta ya, awalnya menolak. Tapi dikarenakan orang tuanya agak memaksa untuk putus, dia mau gak mau nurut. Walaupun begitu, yang sebenarnya terjadi adalah Susan di depan orang tuanya emang putus, tapi di belakang orang tuanya dia masih berpacaran dengan Daniel. Bisa dibilang hubungan backstreet. Sampai pada sekitaran bulan Juli tahun 2002, Manfred, Marisa, dan juga Andreas lagi pada liburan nih keluar kota. Susan waktu itu sengaja nggak ikut dengan alasan dia lagi pengen di rumah aja sendirian. Yang padahal dia sengaja nggak ikut supaya bisa berduaan dengan Daniel di rumahnya. Ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya mereka berdua nginep bareng dan berpesta di rumah yang kebetulan lagi kosong. Tiba-tiba aja pas lagi after party, Manfred, Marisa, dan juga Andreas itu pulang dari liburan lebih cepat dari yang direncanakan. Otomatis mereka semua ngegapin tuh Susan yang lagi berduaan sama Daniel. Di momen inilah Manfred dan Marisa langsung mengusir Daniel pulang dan membuat Susan duduk rapi membahas perkara di mana dia berbohong perihal hubungannya, berduaan di rumah, dan juga party tanpa seizin orang tua. Susan bukannya nurut ya ketika diomelin, dia malah menuntut balik kedua orang tuanya. Waktu itu Susan bilang, aku gak mau mutusin Daniel, aku maunya dibeliin apartemen buat aku tinggal bareng sama dia. Aku juga mau diberikan hak warisan aku. Dengan simpelnya, Manfred dan Marisa menjawab, ya kerja go. Susan agak tertegun dengan jawaban kedua orang tuanya karena dia merasa kedua orang tuanya tajir. Masa sih gak bisa beliin apartemen? Masa sih gak bisa ngasih hak warisan lebih awal? Bisa dibilang ya, Susan merasa punya privilege sebagai anak dari orang tua yang tajir. Kedua orang tuanya lalu memberikan pengertian kalau Susan menginginkan sesuatu, ingin hidup tajir, ingin hidup bahagia, ingin hidup seenak jidatnya, dia mesti berusaha seminimal mungkin bekerja. Begitu aja terus perdebatan mereka. Susan nuntut hak dia untuk dibahagiakan, sedangkan orang tuanya menuntut dia untuk mutusin Daniel atau kerjalah membangun kehidupannya sendiri. Nah, puncak dari perdebatan ini adalah Manfred dan Marisa memberikan ultimatum kepada Susan untuk putusin Daniel.
Kalau mereka masih berpacaran, kedua orang tuanya bakalan mencoret Suzanne dari kartu keluarga dan memutuskan semua privilege-nya. Suzanne akhirnya kicep tuh. Dia mau nggak mau nurutin tuntutan orang tuanya untuk mutusin hubungan pacarannya dengan Daniel. Pada malam hari di tanggal 1 November tahun 2022, rumah keluarga mereka tiba-tiba aja digemparkan dengan teriakan dan penemuan yang mengerikan. Waktu itu, pada saat Suzanne dan Andreas baru aja sampai rumah sehabis Halloween party, mereka menemukan kedua orang tuanya telah meninggal bersimbah darah di kamar tidurnya. Gak pakai lama ya, Suzanne langsung menelepon pihak berwajib dan dengan nada panik bilang ke orang tuanya kemungkinan besar baru aja dibunuh. Sementara itu, Andreas cuma bisa berdiri diam melototi orang tuanya dengan kondisi yang benar-benar wah brutal banget lah. Dia nggak tahu mesti melakukan apa karena pemandangannya itu benar-benar tragis banget. Beberapa menit kemudian, polisi memasang garis crime scene di sekitaran kamarnya Manfred dan Marissa untuk dilakukan proses olah TKP. Waktu itu, pihak kepolisian menugaskan satu orang detektif yang kita sebut saja sebagai Detektif Fulan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada pasangan suami istri Manfred dan Marissa. Tim forensik waktu itu melaporkan kalau Manfred meninggal dikarenakan kepalanya hancur akibat pukulan keras berkali-kali dari benda tumpul. Sedangkan Marissa meninggal dikarenakan sesak napas akibat kepalanya terbungkus rapat-rapat sama kantong plastik. Pada saat Detektif Fulan memeriksa lebih detail lagi, dia notice kalau jenazahnya Manfred dan Marissa itu tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan, yang besar kemungkinan mereka dihabisi secara bersamaan pada saat mereka masih tidur. Awalnya Detektif Fulan mengira kalau ini adalah kasus perampokan yang berujung pembunuhan secara kebanyakan barang berharga yang tersimpan di dalam kamar pada menghilang semua. Walaupun begitu, Detektif Fulan juga menemukan kejanggalan, yaitu walaupun barang berharganya pada hilang ya, kondisi kamarnya itu terbilang masih rapih. Kayak seakan-akan perampoknya itu udah tahu barang berharganya disimpan di mana. Selain itu juga, pada saat Detektif Fulan memeriksa sistem alarm, kondisi alarmnya ini ya, itu sudah dinonaktifkan dan tidak ada tanda-tanda perusakan di jendela ataupun pintu. Dari sini, Detektif Fulan langsung menduga kalau pelakunya adalah orang dalam dan orang yang paling dicurigai adalah Suzanne dan Andreas. Ya udah deh, gak pakai lama. Setelah prosesi pemakaman Manfred dan Marissa selesai, Detektif Fulan memeriksa Suzanne dan Andreas lebih detail lagi. Detektif Fulan sengaja tidak membawa kedua remaja ini ke ruang interogasi karena mereka masih di bawah umur, yang pastinya otomatis ya mereka bakal didampingi sama pengacara yang membuat proses tanya jawab interogasi itu menjadi tricky. Selain itu juga, Detektif Fulan mendapati info kalau Suzanne dan Andreas lagi berada di Halloween party pada saat kedua orang tuanya dibunuh. Yang kebetulan juga alibinya Suzanne dan Andreas terbilang valid karena banyak orang yang melihat mereka berdua. Mau nggak mau, Detektif Fulan memeriksa orang yang ada di sekitarnya Suzanne dan Andreas, yaitu Daniel selaku mantan pacarnya Suzanne. Nah, pas lagi gali informasi perihal Daniel, Detektif Fulan mendapat ini kalau kakaknya Daniel yang bernama Christian Kranvinsov baru aja membeli sepeda motor baru secara cash. Bagi Detektif Fulan, ini rada-rada mencurigakan karena keluarganya Daniel dan Christian terbilang pas-pasan dan mereka berdua pengangguran. Kok bisa-bisanya beli motor secara cash? Duitnya dari mana? Ya udah deh, Detektif Fulan langsung memanggil Christian untuk dimintai keterangan. Dan begitu masuk ruang interogasi, ternyata hanya dengan sedikit penekanan, Christian langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam hari di tanggal 31 Oktober tahun 2002, sebelum Suzanne keluar rumah untuk party Halloween, dia sengaja banget menonaktifkan sistem alarm rumahnya. Begitu alarm rumahnya mati, Suzanne mengajak Andreas untuk ikutan party Halloween juga karena dia ingin di dalam rumahnya itu cuma ada kedua orang tuanya aja. Ternyata ya, alasan kenapa Suzanne matiin rumah alarm adalah supaya Daniel dan juga Christian bisa masuk dengan leluasa tanpa perlu khawatir ketahuan. Nah, pada saat Suzanne dan Andreas party Halloween, Daniel dan Christian sebenarnya lagi memukul kepala dan juga mencekik
leher Manfred dan Marissa sampai keduanya meninggal dunia. Setelah itu, Daniel dan Christian mulai tuh menggasak barang berharga yang ada di kamar utama sesuai dengan petunjuk yang diberikan Suzanne. Setelah selesai party, Suzanne dan Andreas pulang tuh, dan pas mereka masuk ke kamar orang tuanya, Suzanne berpura-pura shock melihat kedua orang tuanya telah meninggal dunia, yang padahal itu semua adalah bagian dari rencananya dia, Daniel, dan juga Christian. Pada akhirnya, pada tanggal 9 November tahun 2002, Suzanne dan Daniel ditangkap lalu diinterogasi di ruang terpisah sama detektif Fulan. Awalnya, mereka berdua pada nggak mau ngaku. Mereka kekeh kalau pelaku dari kasus pembunuhannya Manfred dan Marissa cuman Christian aja. Walaupun begitu, dikarenakan Christian udah cepuin duluan perihal keterlibatannya Suzanne dan Daniel, terus juga ditemukan sidik jarinya Suzanne di alarm rumah dan sidik jarinya Daniel di dalam kamar, mereka bertiga semuanya dijadikan pelaku. Daniel pun pada akhirnya mengakui kalau dia melakukan aksi pembunuhan akibat bujukan dari Suzanne. Suzanne pun juga mengaku kalau dia merencanakan pembunuhan kedua orang tuanya karena mengincar harta warisannya. Berdasarkan hasil sidang, Suzanne dan Daniel dijatuhi hukuman penjara selama 39 tahun 6 bulan. Sedangkan Christian dijatuhi hukuman penjara selama 38 tahun 6 bulan. Dari cuplikan CCTV terlihat kalau ada seseorang yang pernah membeli sebilah pisau yang sama persis dengan dari cuplikan CCTV dari kesaksiannya Bervin, keluarga dan juga teman-temannya udah jelas banget kalau motifnya itu Kasim waktu itu melamar Bervin dan yang lagi pada sekitaran tahun 1990. Wah, aneh. 1990, bener ya?